sebelumnya mungkin ada yang sudah atau ataupun ada juga yang belum. Namun di sini saya mengambil tema yaitu mengenai komunitas belajar. Adapun komunitas belajar ini terbentuk sejak adanya atau dicetuskannya PMN. Pada komunitas belajar di sini kami sebagai suatu wadah untuk mencurahkan atau mengeluarkan segala macam kendala yang terjadi pada waktu pembelajaran di kelas masing-masing. Jadi di sini kami setiap guru dipersilakan untuk menjelaskan apa saja kendala-kendala dalam pembelajaran. Kemudian di sini juga dibahas apa solusi yang terbaik untuk perbaikan pembelajaran yang selanjutnya. Kemudian barangkali di sini ada salah satu perwakilan yang mempunyai kendala ketika pembelajaran. Mari kita selesaikan di sini. Barangkali dari rekan yang lain ada masukan. Silakan. Siapa dulu yang mau menyampaikan kendala? Ya, silakan Bapak Ibu Guru. Ketika kemarin observasi, kita langsung ke real saja. Kita tidak bodong ya. Cara kita rileks, tapi ada makna tersendiri. Bisa berangkat dari kelas bawah, kelas tinggi. Stressingnya bisa di strategi, bisa di metode, ya, bisa di dalam kegiatan-kegiatan lain. Diharapkan ini kita manfaatkan sebagai ajang dalam kombal, itu komunitas pembelajaran di 3 Raksabaya gitu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan hambatan saya ketika melakukan pembelajaran, terutama kemarin pas melakukan observasi pada bulan Maret. Pada bulan Maret yang saya ambil itu tentang wawancara secara berkelompok. Pelajaran itu IPAS gitu ya. Nah, ketika berkelompok itu anak keaktifannya itu tidak rata. Kan muridnya sedikit ya Bu, cuma 6 orang. Jadi ketika berkelompok itu anak keaktifannya enggak rata. Hanya itu aja yang aktif. Yang lainnya ya nulis enggak, hanya melihat, hanya mendengar. Jadi itu yang salah satu hambatan ketika saya melakukan pembelajaran. Mungkin dari rekan-rekan dari Ibu. Oke, kalau kita sudah profesional Ibu ya, jadi sebelum kita melempar, mungkin Ibu punya hipotesis dulu sendiri. Jadi nanti Ibu kepala akan mencoba kepada rekan yang lain. Kalau saya dari hipotesis ini Kak, itu mungkin kesalahan dari saya juga. Sebelumnya saya belum memberikan kesepakatan kelas kepada murid. Jadi misalkan sebelum pembelajaran nanti misalkan Haikal di kelompok ini tugasnya menulis, atau kalau Danis tugasnya itu bagian mencari informasi. Nanti kalau Alif bagian mempresentasikan. Jadi ada kesepakatan itu harusnya sebelum melakukan kegiatan wawancara misalkan. Jadi semuanya kompak. Itu hipotesis ya, baru hipotesis ya Bu. Mungkin itu yang kurang dari saya gitu, kurang adanya komunikasi antara guru dengan siswa dulu gitu. Kesepakatannya kurang diperjelas gitu. Harus kelompok nanti harus semuanya harus kerjasama. Jadi hanya apa gitu teh.
diperjelas gitu Bu, itunya, tugas-tugasnya. Mungkin seperti itu dari saya. Boleh yang lain ada yang bisa memberikan usul atau tambahan? Mungkin misalnya membuat kulit penilaian seperti yang keaktifan wawancara, keaktifan siswa, terus kan ada format-format kolom-kolomnya Itu sebenarnya kayak penilaian teman sejarah tuh. ada itu tapi mungkin kiranya saya enggak dikomunikasikan ke siswa, nanti yang dinilainya ini gitu, Keaktifan, yang dijelaskan gitu. kriteria ada yang lain? Itu harusnya ada kriterianya gitu, bukan kita misalnya apa gitu. Anak itu insya Allah bakal aktif ya. Jelas kelihatan. Yang lain ada? Jadi di sini kendala Bu Isa dalam pembelajaran yaitu mengenai sedang diskusi kelompok. Yang pertama, karena ini keterbatasan siswanya aja jumlahnya yang sedikit, ya cuma 6 orang, tapi ini juga bisa dikelompokkan kelompok kecil, barangkali 2 orang 2 orang. Yang pertama yaitu untuk mengantisipasinya, yang pertama tadi betul. Yang pertama harus adanya kesepakatan kelas dulu. Jadi masih anak diberi penjelasan dulu mengenai apa nanti yang akan dinilai, kemudian tugas dari masing-masing kelompok itu apa saja, harus disesuaikan dengan minat. Misalnya si A bagus nih tulisannya, boleh disilakan untuk tulisnya menulis. Kalau yang ini sebagai pembicara, ya, boleh dituliskan untuk tulisan. Nanti dan boleh juga kalau bisa si anak bisa diarahkan, kemudian kadang-kadang anak maunya tuh sama yang ini aja, yang pintar unggulnya, biasanya seperti itu. Jadi kita harus memberi kepada anak itu, memberi motivasi bahwa kamu juga bisa, ya, kamu juga harus bisa dan pasti bisa, gitu. Beri dorongan atau motivasi. Kemudian yang kedua betul harus adanya kriteria. Nanti setiap kelompok akan dinilai baik tulisannya, nanti kemudian presentasinya. Kemudian yang terakhir apa ya? Kesimpulan. Ya, kesimpulan itu berarti kan dari presentasi itu. Kemudian kalau boleh anak itu diberi reward. Nanti yang bagus presentasinya atau yang paling bagus nanti dikasih reward. Itu barangkali dari Ibu, ya. Kemudian barangkali ada yang lain yang lebih kompleks untuk menjelaskan. Ya, aplaus untuk semua ya atas atensinya dan partisipasinya. Terima kasih Bu Kepala ya, dalam artian Ibu itu sudah piawai dalam hal ini sudah berikan statement dan ruang lingkup yang begitu luas namun tegas. Artinya Ibu tadi sudah mempersiapkan para rekan-rekan untuk mempresentasikan prestasi yang dipertemukan. Alhamdulillah tadi sudah ada yang mewakili, termasuk hipotesis juga ada yang muncul tadi itu berarti mengarah kepada dunia anak ya. Kita paham dalam mengajar itu berdasarkan tidak lagi teacher centered ya, tapi student centered ya. Itu baik dalam diskusi ataupun kegiatan-kegiatan metode yang lainnya, tetap semua ada di pihak anak yang harus dimunculkan. Kalau kita langsung yang bicara dari A sampai Z,
bahkan kita itu akan kecapean dalam kegiatan sehari-hari tersebut ya. Nah, sekarang stressing yang muncul kan ketika diskusi itu baik diskusi kecil ataupun diskusi besar sama, tandiknya harus kehidupan kepada anak itu berkomunikasi yang aktif tadi, bahwa dalam pembelajaran tersebut anak kurang berinteraksi, anak kurang aktivasi kegiatan tersebut. Alhamdulillah tadi ada Ibu Isah ya yang menjawab di sana. Ibu Isah harus Ibu Sri, Ibu Isah ya, Ibu Sri Ibu Sri sudah menjawab, di antaranya menggunakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menarik, termasuk dari kepala juga ya, di antaranya buat kesepakatan dari teks tersebut guru dengan anak dalam pembelajaran tersebut nanti tujuannya apa, diharapkan apa, indikatornya apa jelas. Itu juga akan dipicu tentang sarana ataupun media pembelajaran. Makanya itu juga ketika diskusi ataupun non diskusi tetap sarana diperlukan. Syukur kalau ada IT ya. Sekarang IT ya ada, dulu itu ICT ya, sama aja. Kalau IT informasi teknologi, kalau ICT informasi komunikasi dan teknologi gitu ya. Jadi ICT beli Eda, Sri, Isa buka ya namanya, karena Ayan gitu kan. Ibu Ai nih. Gitu. Tah upami teu aya tiasa memanfaatkan sarana yang ada ya, anak bawa keluar nggak apa-apa, diskusi luar nggak apa-apa, nggak usah formal yang saya harapkan. Kalau mau di dalam, ibu juga harus tahu bentuk dari diskusi. Kalau boleh saya tanya ibu bapak, saya kembalikan dari jenis diskusi apa saja. Kalau orang tua kan sering diskusi panel, diskusi nanti sedih banyak macam-macamnya. Misalkan yang diskusi panel seperti kita orang tua, diskusi tim itu jelas berhadapan. Jadi dari bentuk mejanya pun kita harus mengkondisikan nih, macam ini diskusi enak ya, berhadapan. Kemudian ada lingkaran itu sapertos zaman kapungkur, tapi ayeuna ibu bapak meja teh selalu aja model orang menuju ditarik di kareta atau di bisnya madep kabayu disangkung, nggak apa-apa, kali-kali bentuk dari cara berduduk juga itu kondisikan, baik diskusi maupun non diskusi, itu yang saya harapkan. Kemudian media juga silakan digunakan, bisa IT ataupun non IT. Untuk apa? Mereka kan tahu ada yang berangkat dari visual ataupun audio visual. Terang audio berarti senang-senangnya pendengaran, kalau visual penglihatan atau audio visual. Persanglah seperti LCD ya, aya nama infocus. Padahal lo rasa itu LCD kan, orang letah orang Sunda sok infocus ke merek karena ya CD mangga jelaskan mana ke depan jelas. Tadi sama Ibu Sri juga sudah ada instrumen ya, instrumennya ini nanti kamu ini itu akan lebih eksis lagi untuk pelaksanaan selanjutnya gitu ya. Jadi perlu kita memanfaatkan sarana prasarana yang ada dan kepiawaian guru ketika akan melaksanakan pembelajaran. Jadi untuk kesempatan tangan kosong ya, dulu RPP, sekarang kalau kelas 1, 2, 5 itulah modul aja disiapkan, dari mulai apresiasi, kemudian pengapresiasi, persepsi, pelaksanaan, kemudian asesmen dikemukakan. Anak akan seperti itu, artinya disesuaikan juga dengan media. Media pun sama, harus sesuai dengan keberadaan anak. Atasnya ibu bapak sudah paham bahwa dunia anak itu memiliki karakteristik yang berbeda. Maka dalam artian kita harus mampu bagaimana mengewajantakan tentang pembelajaran sehingga berbeda karakter. Teman ibu, pembelajaran apa namanya yang anak memiliki karakter yang berbeda itu? Diferensiasi. Mau tidak mau itu adalah merupakan ruh kita.
lahir memiliki kemampuan dan mutiara masing-masing. Saur orang ulama mah bada dimajusikeun, bada yahudikeun ge kumaha indung bapana. Mereka itu memiliki brilian yang sangat bagus dan kita tugasnya mengarahkan gitu ya. Nah, jadi mereka di dalam diferensiasi itu manfaatkan bakatnya, manfaatkan minatnya, diselingi dengan kebutuhan yang ada sesuai dengan keberadaan kita, itu baik dari sarana prasarananya. Itu mungkin ibu bapak yang bisa saya gunakan, tidak lain untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang aktif. Ibu bapak lebih paham lagi silahkan dibuka di link tentang pendidikan. Bagaimana teknik duduk seorang siswa di kelas, artinya ada yang lingkaran, ada yang setengah lingkaran, ada yang berhadapan-hadapan. Artinya ketika mereka itu dengan pendidik tidak ada jarak, tapi mereka enjoy untuk berkomunikasi. Termasuk kita juga sama ketika di dalam kelas tersebut menggunakan media, otomatis kita akan terenyuh, muncul ide-ide sendiri untuk memberikan pembelajaran yang lebih interaktif kepada dunia anak. Itu saja mungkin Ibu Kepala dan saya terima kasih atas atensinya tentang kegiatan ini. Selanjutnya mohon izin Ibu Kepala, saya sebelum ditutup perlu menginformasikan keberadaan 3 Raksabaya. Untuk penilaian kami yang seharusnya itu minimal sebulan sekali, yang berarti seminggu sekali, tapi kami karena waktu ya yang belum mencukupi dan tenaga juga belum bisa mengondisikan. Alhamdulillah di sela-sela ini observasi saya sekaligus melaporkan dan memberikan informasi-informasi pemberdayaan. Untuk 3 Raksabaya, komitmen perubahan kepala sekolah berangkat dari kesadaran melakukan refleksi. Tadi kan Ibu Kepala di akhir melaksanakan refleksi. Ibu, bapak, guru juga sama, baik mapel maupun non mapel, baik penjas ataupun PAI, diusahakan di lapangan ge sami kita barudak ayeuna refleksina ka hade. Lamun rek main bola teh kudu warning up heula tah bisi kieu, jadi pegel sabelah sama itu sebagai refleksi. Di dalam kelas pun sama, anak-anak tadi alhamdulillah kita dalam pembelajaran masalah misalkan dunia anak sekarang puber ya, masa puber itu beginilah ciri-ciri dari fisik kita anak-anak yang sedang masuk dalam masa puber kelas 5 ataupun kelas 6. Ciri fisik laki-laki begini, tadi seperti yang kamu utarakan. Ciri yang fisik perempuan seperti ini. Endingnya dalam agama pun kita harus tahu bahwa pembelajaran ini tidak tabu lagi, tapi kita harus paham bagaimana masalah kegunaan dan lain sebagainya. Kita tidak jadikan sebagai anak-anak yang tidak paham tentang masalah kondisi fisik kita. Jadi kita itu sudah masuk masa dewasa atau remaja, mereka kan enak sama dengan yang lainnya. Itu dalam kesadaran melakukan refleksi termasuk berdaya ya. Di bawah berdaya ada berkembang. Alhamdulillah di bawah berkembang adalah, tapi untuk 3 Raksabaya sudah berdaya. Dan berdaya ini kapasitas memimpin perubahan untuk 3 Raksabaya tinggi, tidak sedang, tidak rendah. Sebab apa? Saya lihat nilai jualnya walaupun saya tidak masuk langsung ke sini, tapi memonitor, bertanya. Alhamdulillah banyak nuansa positif di 3 Raksabaya. Insya Allah Ibu Kepala langsung ini ke depan ditingkatkan kembali, minimal dipertahankan. Ada ikon untuk 3 Raksabaya selain dari dunia olahraga juga itu religi kemarin juara 2 ya untuk PAI. Nah itu dan nilai jualnya sangat hebat gitu ya. Dan bisa silakanlah pada di pesantren pada madrasah ke yang penjasna
badai dibuatkan sebuah komunitas khusus olahraga mangga. Tapi alhamdulillah di tingkat Cimarekan sudah pelatihan ada memanfaatkan. Terus saya mengharapkan tiga Raksabaya ada kerjasama dengan KKBM ya Bu ya, untuk anak kelas 5 minimal untuk latihan IT. Saya sudah ngobrol-ngobrol, bukan mempromosikan tapi emang saya wajib karena PKBM milik kita bersama, nggak usah bayar ya. Hari itu langsung ke PKBM Al Hikmah, termasuk Bapak Ibu guru ketika mayar periode sertifikat dikasih sertifikat kan lamun cidi rada jauh Al Hikmah tak paling dari sekolah lah paling dianjurkan itu boleh ada BOSP untuk apa peningkatkan apa kompetensi anak didik. Insya Allah PKBM tidak memerlukan biaya kelihatan kemudian mereka ada simbiosis dengan kita, dengan anak-anak di SMP, SMA aja tos ayah. Jadi sangat apa itu ironis pami dilaksanakan ku urang jauh urang lembur batur pamarica urang teu aya. Terus urang kalina SMA, SMP, SD teu aya itu dibantas tuh sadayana. Minimal menggunakan bagaimana menggunakan Excel. Insya Allah teu aya pungutan naon-naon. Kan ai kencelan saya mulai ulah kaget lah wajar panginten urut listrik mah. Jadi ending udah bagus, anak mampu dari ibu kepala ya kalau ada ribet nggak apa-apa. Cenah tos aya ka dieu anu sok membuat sebuah itu semacam bimbel mangga ngalamun badai ngabanding-banding mana yang lebih hemat mana yang lebih efektif simpuling saya badai ngalang-alang oh di dinos saya pak sebulan sekan di ada masukan mangga upama masukana ka sekolah ngalang masukana keluar sekolah kenapa tidak memanfaatkan yang ada. Kemudian di dalam strategi pendampingan saya harus menggunakan untuk tiga Raksabaya perubahan berkelanjutan. Karena dilihat dari level pendidikan sudah hebat, cuma dilihat dari apa itu dari itu yang paling lemah literasinya numerasinya. Numerasinya kumaha ibu sih? Naik, berarti hebat, tinggal literasinya. Ya, literasi masih kuning. Berarti usahakan ulah beremnya. Kemudian usahakan nanti karena hejo minimal bertahan kene gitu. Dan literasi mah alhamdulillah teu sapertos numerasi. Kitu we cenah baca anjing-anjing teh. Ku baca maos juz amma, maos yang berhubungan dengan apa itu pembiasaan orang Sunda suka ada kuku-kuku ya boleh gitu ya pembiasaan itu dibiasakan saja. Kemudian di kelas-kelas saya harapkan ada di pojok itu apa namanya Bu? Jok baca. Jok baca ya. Terus dirangsang anak-anak silakan di rumah yang punya majalah bobo canda. Anak-anak yang punya buku tentang agama ya sejarah Nabi canda. Sok nambian ku hidup simpen di pojok teh murang kali teh nu resep kana insan boga buku agama dibaca abdi mah resep kana dunia hewan anu neng Erdi paripaosna tinggalian gitu itu akan menimbulkan sebuah stimulus yang sangat hebat. Jadi di sini untuk tiga Cimalegas refleksinya berdaya, cara memimpinnya oke, tinggi dan kami dalam pendampingan berarti perubahan berkelanjutan. Berkelanjutan teknik yang akan saya informasikan untuk tiga Raksabaya berarti